izin ulang diri saya dari contoh yang hanya kan melakukan pemeriksaan dari Bapak. Bapak sudah ada di atas meja pemeriksaan. Sebelumnya Pak, yang saya menanyakan, namanya siapa ya Pak? Saya ada. Baik Pak ini. Nah, Pak ini hari ini saya akan hari ini saya akan melakukan analisis terlebih dahulu. Untuk saya akan mencari tahu informasi dan pemeriksaan dari Bapak mengenai penyakit atau kondisi yang Bapak sedang sekarang ya. Nah, kalau tidak Bapak tidak bersedia, Bapak bisa langsung saja tidak menjawab atau menolak ya Pak. Bapak memahami tanggal lahirnya kapan? 14 Januari 2020. Oke. Untuk keluhan harinya apa ya Pak? Kaki saya gatal. Kakinya gatal Pak. Terus Agak mati rasa. mati rasa. Selain itu Pak? Ya itu aja. Terus ini kapan kelainannya muncul? Udah 1 bulan yang lalu. Sebulan ini di mana Pak kelainannya? Rasa kayak semutan gitu kalau di Oh, maksud saya di mana nih Pak? di kanan. Di kaki, di lengan juga ada? Jangan kaki sebelah kanan. Kalau di dada, di muka mungkin ada ya? Terus kalau kelainannya ini disertai demam nggak Pak? Ada. Kalau gatal? Iya. Kalau pernah digigit serangga atau luka trauma, luka kecelakaan itu? Mungkin pernah ya. Kalau cekram? Mati rasa? Ini timbulnya mendadak Pak? Mendadak. Kalau sifat nyarinya ini sendiri apa? Ganggu banget atau Nggak ada. ganggu banget? Ini sering ya berarti setiap hari ini? Iya, karena terusan sampai sekarang. Kalau misalnya pagi, malam, sore bisa ada perubahan ya? Malam makin lama. Kalau misalnya Bapak istirahat atau lagi aktivitas olahraga sama diri nggak? Saat istirahat makin lama. Gimana? Terus kalau misalnya ada yang membantu nggak kalau misalnya mungkin obat atau melakukan sesuatu yang membantu yang meringankan gejalanya? Belum pernah nong. Saya tahan aja. Nah, aja. Kalau sakit tulang atrofia ya Pak? Sakit tulang, sakit otot, nyeri Nggak ada. nyeri kepala, gangguan matanya gimana Pak? Normal? Normal. Normal. Soal di telapak tangan, kaki, dada, jangan Pak, cuma di lengan tadi katanya. Di kaki aja. Di kaki aja. Ada kayak luka-luka gitu. Kalau sebelumnya pernah ngalamin kayak gimana? Oh, jadi ini pertama kali ya? Kalau keluarga atau lingkungan teman, pekerjaan, dan lain-lain? Kurang Kurang. Sementara coba Bapak aja. iya. Oke Pak, untuk analisisnya sudah selesai. Saya sudah menggali informasi dari Bapak. Nah, habis ini yang saya lakukan itu pemeriksaan fisik untuk mempertajam diagnosis dari Bapak ya. Kemudian dikelompokkan semua hasil yang didapatkan atau satu tabulasi, membuat satu diagnosis utama dan diagnosis banding dari hasil analisis. Kemudian yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik pertama. Oke Pak, sekarang saya tujuannya untuk diagnosis ya dengan pemeriksaan fisik ini. Kemudian dengan pemeriksaan ini semuanya sangat jaga secara utuh kerahasiaannya supaya tidak dicemari oleh orang lain. Apabila Bapak menolak untuk diperiksa di bagian tertentu, Bapak bisa langsung baca setelah saya. Pak, saya akan memeriksa dari telinga, lengan, kaki bawah dan juga telapak kaki. Oke, saya akan berdiri di samping pasien, bagian kanan pasien. Untuk keadaan umum dari pasien sendiri, dia tidak menunjukkan rasa sakit yang sedang atau berat jadi ringan. Dan untuk status gizinya maupun di berat badannya sesuai yang didapatkan pemeriksaan sebelumnya, tinggi 177, beratnya 81 kg. Oke, jadi untuk pemeriksaan sebelum dimulai dengan pemeriksaan fisik dimulai dengan pemeriksaan tekanan darah pasien dan nyati, pernapasan dan suhunya. Kemudian diperhatikanlah tubuh penderita dari mulut sampai kaki. Apakah terdapat insufisan rambut pada kepala, alis, atau juga pada kelopak mata, apakah ada lakotomia, penutupan mata. Kemudian juga pasien apakah merosot, bisa terdiagnos. Tidak ada yang seharusnya ada oposisi dari pemeriksaan kakinya. Pemeriksaan bercak kulit, di mana letak bercak tersebut diperhatikan jenis fluoresensinya, apakah eritema, hipopigmentasi, nodul, vesikel, bulat, papula, soma, urtika, urkus, dan krusta. Bila seluruh permukaan nasi rata, perhatikan apabila permukaan kulit kering atau basah atau tidak adanya rambut. Sekarang kita melakukan pemeriksaan uji sensitivitas pada Bapak ya. Nah, untuk pertama kita melakukan uji sensitivitas pada pasien. Nah, ini pasiennya akan sedikit matanya, Pak, tolong tutup matanya Pak. Sekarang mulai ke sana Pak dan lihat mulai ke arah kanannya Bapak. Sekarang saya akan menguji sensitivitas dari pasien ini supaya dia memberitahu saya apabila tentunya diberikan ini akurat atau tidak. Siapa? Saya mulai. Apakah terasa halus atau kasar? Tajam? Halus. Apakah halus atau tajam Pak? Halus. Kalau ini Pak? Tajam. Kalau ini Pak halus? Halus. Apakah ini tajam? Tajam. Ini Pak? Tajam. Halus. Ini enggak sih. Kemudian dilakukan pemeriksaan di daerah
ada keluhannya dari kaki. Dengan kondisi ini selamanya dinaikkan atau diturunkan, bisa sensitivitasnya apakah halus Pak? Nggak merasa. Nggak kerasa. Bagaimana yang Pak? Nggak kerasa. Nggak kerasa. Oke. Untuk pasien ini bagian kaki kanan dan kirinya tidak terasa apakah halus atau tajam. Kemudian kita akan gunakan uji dengan uji kalori. Saya pertama akan uji daerah yang normal terlebih dahulu ya Pak. Ini yang panas. Apakah terasa panas Pak? Wah, panas. Oh ini Pak. Wah, panas. Oh ini hati ini. Apakah panas ini? Ingin sekali. Oh ini Pak. Ingin. Baik, selanjutnya saya akan untuk pemeriksaan yang ada perjalanannya dan Bapak merasa keluhannya berada di situ ya Pak. Saya menyelidiki ini. Ini yang panas Pak. Apakah merasa panas? Tidak. Tutup mata ya? Tutup matanya terus dengar itu. Bapak merasa panas Pak? Tidak. Baik ini Pak. Tidak. Ini yang hati ini Pak. Apakah merasa ini? Ini Pak. Tidak. Baik, untuk hasilnya positif semua. Tidak dirasakan pada kedua ekstremitas superior inferior. Kemudian selanjutnya saya lakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian kanan Bapak, nervus auricularis fokus kanan Bapak. Bapak menoleh ke arah yaitu ke kanannya Bapak, bagian kiri. Si Pak, sini saya melakukan inspeksi terlebih dahulu. Apabila ada pembesaran pada nervus auricularis magnus, apabila tidak ada pembesaran dilakukan palpasi permisi ya Pak. Dilakukan palpasi, terus dirasakan dari lateral ke caudal medial. Kemudian yang kanan Pak dengan berpandang ke kiri, lakukan inspeksi lagi. Lakukan palpasi apabila ditemukannya pembesaran dari lateral ke medial. Pak, untuk pemeriksaan nervus auricularis magnus ini tidak ditemukan pembesaran pada saraf. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan nervus ulnaris, tepatnya di epicondylus medialis. Itu ada survei yang mencolok untuk melakukan perabaan pada nervus radialis. Kemudian dilakukan dengan keadaan pasien dengan ototnya dilemaskan dan santai dengan cukup 60 derajat. Kemudian ditemukannya pembesaran pada nervus radialis ataupun ulnaris. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi bagian nervus peroneus communis atau popliteal lateralis. Dengan pasien duduk di atas bed pemeriksaan, kakinya berjuntai, celananya dinaikkan ke atas. Jadi pada pasien ini hanya simulasi dari proses. Kemudian pemeriksaan tangan kiri, lakukan pemeriksaan kaki kanan, tangan kanan di kaki kiri. Kemudian dirapat dari poplitealis dengan jari tengah dan jari telunjuk, lakukan diberikan secara perlahan, mencari di rapaan dari keluaran hingga dalam masuk ke atas untuk mencari apabila ada pembesaran atau tidak. Ditemukan pembesaran pada kedua saraf, textile dan sinistra. Dilanjutkan dengan pemeriksaan tibialis posterior dengan alas kaki dilepaskan kedua kakinya. Dilakukan dengan sama, digulirkan secara bersamaan dari malleus medial untuk pemeriksaan tibialis posterior, kemudian keluar untuk mencari pembesaran. Ditemukan pembesaran pada kedua kaki textile dan sinistra, sehingga saya menilai bahwa adanya pembesaran saraf pada kedua kaki dan juga nervus peroneus communis. Oke Pak, untuk hasil pemeriksaannya tadi saya tidak ditemukan pembesaran pada nervus di lengan Bapak dan juga auricularis magnus Bapak, namun pada di peroneus communis dan juga tibialis posterior ditemukan pembesaran pada kedua kaki textile dan sinistra. Jadi beberapa pemeriksaan penunjang selanjutnya seperti motorik dan sensoris ini harus dilakukan pada Bapak untuk memastikan diagnosis lebih lanjut. Diagnosis penyakitnya sendiri bisa misalnya akibat dari usaha sendiri. Dan untuk rencana pengobatan dan prognosisnya tergantung dari ketersediaannya Bapak untuk mengikuti regimen pengobatannya ini sendiri. Ini membutuhkan sekitar setahun untuk sembuh, dan tentunya apabila tidak mengikuti regimennya dapat terjadi komplikasi seperti paling parah yaitu mutilasi dari organ tubuh Bapak akibat dari progresivitas dari penyakit kusta ini Pak. Kemudian dapat dilakukan konseling dengan menjelaskan tentang penyakit dan sesuai diagnosis, terutama tentang keberhasilan terapi. Kemudian dijelaskan juga pengobatan dan aturlah pasien itu supaya mematuhi aturan pengobatan yang baik supaya diterima. Oke Pak, untuk pemeriksaan hari ini selesai. Apakah Bapak memiliki pertanyaan? Baik, dengan demikian terima kasih Pak. Tulislah resume secara keseluruhan, hasil analisis, hasil pemeriksaan fisik, pengobatan sementara yang diberikan dan pemeriksaan penunjang yang diminta sebagai arsip pasien. Sekian dari saya.